Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 20 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5-10. Berisi nubuat Yeremia yang menyampaikan firman Allah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang mengandalkan pada kekayaannya. Tetapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan mendapatkan berkat yang melimpah. Orang yang mengandalkan Allah seperti tanaman atau pohon yang daunnya tetap hijau meskipun panas terik. Seperti pohon yang ditanam dekat aliran sungai akan menghasilkan buah-buahnya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19-31, Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dengan segala kemewahannya, berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari berpesta pora dalam kemewahan. Dan seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, serba kekurangan, setiap hari berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dengan harapan ia bisa menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi yang didapatinya adalah anjing-anjing datang menjilati borok-boroknya. Tak lama kemudian matilah orang miskin itu dan dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Bapa Abraham. Dan orang kaya pun juga mati, dikubur. Sementara menderita di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Maka orang itu minta kepada Abraham agar Lazarus datang, mencelupkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkan lidahnya, karena ia sangat kesakitan dalam api itu. Tapi Abraham berkata,
engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus tidak. Dan juga ada jurang yang dalam antara engkau dan aku, kata Abraham. Orang itu minta agar Abraham mengirim orang ke keluarganya untuk memperingatkan agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tapi Abraham berkata, ada pada mereka kesaksian Musa dan Nabi. Orang itu menjawab, tidak Bapak Abraham. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Namun Abraham berkata, kesaksian Musa dan para nabi tidak mereka hiraukan, maka mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudari-saudaraku terkasih, catatan pertama saya adalah bacaan Injil tidak berbicara soal kaya atau miskin, tetapi berbicara soal siapa yang diandalkan. Orang kaya dengan segala kemewahannya mengandalkan kekayaan, kehebatan, kekuatan, dan kekuasaannya. Sedangkan Lazarus hanya bisa mengandalkan Allah. Maka bacaan Injil harus kita baca dalam perspektif pandangan bacaan yang pertama, yakni siapa yang mengandalkan dirinya sendiri akan terkutuk, mengalami siksa api neraka. Tapi siapa yang mengandalkan Allah akan mengalami keselamatan dan sukacita. Gambar dalam bacaan Injil adalah orang yang dikuasai oleh kekayaan, oleh kehebatan, oleh kekuasaan, sehingga lupa akan Allah yang telah memberikan semuanya itu. Maka seharusnya entah kekayaan, entah kehebatan, entah kepandaian harus kita gunakan sebagai sarana untuk membawa orang sampai pada pengalaman beriman yang nampak dalam sikap berbagi, berperhatian kepada orang lain. Maka kaya atau miskin tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah apakah orang mengandalkan Allah atau tidak. Sehingga dikatakan dalam bacaan pertama, orang yang mengandalkan Allah akan bersukacita. Orang yang mengandalkan diri sendiri akan mengalami kehancuran. Maka pertanyaan sekarang bagi kita, apakah bakat, harta, kepandaian, kekuasaan yang kita terima dari Allah sungguh kita manfaatkan untuk menghadirkan kerajaan Allah atau membawa orang kepada Allah, dan bukan untuk kesombongan diri sehingga melupakan Allah. Mudah-mudahan kita yang diberi talenta, diberi harta,
benar-benar menggunakan itu untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk mengandalkan diri sendiri. Hingga akhirnya kita pun tetap rendah hati dan bergantung hanya kepada Allah. Semua anugerah, entah kepandaian, kehebatan, kekayaan, kita gunakan untuk keselamatan banyak orang dengan berbagi kepada mereka. Semoga dengan demikian akhirnya kita pun boleh menjadi anak-anak Allah yang akan duduk dalam pangkuan Abraham. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena selalu Kau ingatkan agar mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Mempergunakan anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk keselamatan banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu. Maka kuatkanlah kami agar kami tetap berani rendah hati dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah akhirnya hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami tetap memiliki iman yang mendalam dan berkubar-kubar, sehingga iman kami tetap tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap merasakan penyertaan-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus memiliki pola hidup yang sehat. Agar kita tetap sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dan juga menjadikan keluarga kita sehat. Kalau kita sehat, semua sehat, kita boleh mengabdi Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua yang telah panjenengan usahakan bagi kemajuan gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian karya, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang akan mendukung program-program paroki. Terima kasih untuk keterlibatan umat dalam pertemuan-pertemuan, khususnya APP, yang sungguh luar biasa, meningkat dengan tajam kehadiran umat. Saya berharap kehadiran dalam Ekaristi pun juga akan meningkat, agar kita semakin menjadi Katolik dan semakin apostolik. Semoga mari tetap kita tingkatkan partisipasi kita dalam kegiatan menggereja. Setiap Jumat ada jalan salib. Saya dorong umat untuk ambil bagian dengan mengikuti jalan salib yang diteruskan dengan perayaan Ekaristi. Sehingga di masa pertobatan ini semakin kerap kita berEkaristi dan semakin kerap pula kita menerima sakramen tobat.
biarlah akhirnya kita semakin pantas dan layak menjadi anak-anak Allah. Mari bersama-sama kita wujud nyatakan tema yang menjadi pegangan kita, semakin Katolik, semakin apostolik. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.